Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya TK Fazanewa, NPM 230610402090. Saya akan menjelaskan tentang gaya hidup mahasiswa. Gaya hidup mahasiswa ada 3, yaitu mahasiswa hedonis, mahasiswa ambisius, dan mahasiswa apatis. 1. Mahasiswa hedonis. Gaya hidup hedonis adalah suatu dorongan individu untuk berperilaku dengan memegang prinsip kesenangan. Gaya hidup hedonis sangat berpengaruh dan begitu nyata di kalangan masyarakat, terutama pada mahasiswa. Mahasiswa terlalu antusias dengan hal-hal yang baru, mengingat gaya hidup hedonis ini memiliki daya tarik yang besar terhadap mahasiswa. Gaya hidup hedonis ini disebabkan juga dengan adanya modernisasi. Modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial. Menurut Sujono Sukanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial. Biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah atau directed change dan didasarkan suatu perencanaan atau social planning. Era globalisasi telah membawa perubahan dan perlahan menggeser nilai-nilai budaya ataupun pola pemikiran yang ada pada mahasiswa. Perubahan yang berlangsung sangat cepat ini mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku dan gaya hidup pada mahasiswa. 2. Gaya hidup mahasiswa ambisius. Dampak positifnya, seseorang yang memiliki ambisi tahu apa yang diinginkannya, mudah bagi mereka untuk menemukan tujuan-tujuan baik yang berjangka pendek maupun dalam hidupnya. Tidak perlu motivasi dari orang lain, tak perlu situasi yang membuatnya terpaksa melakukan sesuatu. Ambisi dalam dirinya akan membuatnya terus bergerak dan berkembang. Berbekal sikap ini, orang dengan sikap ambisius yang tinggi tergolong orang yang bisa melakukan multitasking. Selain pekerjaan menjadi cepat terselesaikan, dengan sikap ambisius juga dapat melakukan segala pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Selain semangat, seseorang dengan ambisi mampu mengendalikan diri demi pertumbuhan dan perkembangan pribadinya. Fokusnya pada impian atau cita-cita yang lebih besar mampu membuat seseorang yang ambisius bertahan untuk melakukan hal yang mereka anggap penting. Mereka pantang untuk diajak keluar kemana-mana pada minggu-minggu, midterm, maupun ujian lainnya. Juga sebelum mengerjakan yang lainnya, orang ambisius akan mengerjakan tugas-tugasnya terlebih dahulu agar tidak keteteran pada akhirnya. Dampak negatifnya dapat membuat seseorang mudah gelisah dan stres. Dan karena fokus utamanya pada target atau tujuan, seseorang yang ambisius sulit menikmati keindahannya pada masa kini. Bahkan, bisa jadi satu-satunya kepekaannya pada masa kini adalah kompetisi dalam asumsinya sendiri. Contohnya adalah mereka yang memiliki sikap ambisius terlalu terfokus pada hal yang ingin mereka gapai dan selalu berusaha keras untuk menggapainya. Hal ini tidak apa-apa, namun kalau sampai tidak menikmati masa kini, maka kekhawatiran dan stres akan masa depan akan terus terjadi. Orang yang ambisius biasanya bekerja dengan sangat cepat, terburu-buru, mudah marah, egoisi dalam bertindak, dan gegabah dalam mengambil keputusan. Dalam keadaan terdesak, biasanya si ambisius cenderung gegabah dalam mengambil sikap atau keputusan. Oleh sebab itu, cara yang salah terkadang tak tampak benar-benar salah bagi si pelaku ambisius ini. Hal ini juga mengantarkan si ambisius menjadi orang yang tidak mau kalah dari orang lain dan mudah merasa iri. Karena merasa ia yang terbaik dari yang terbaik, kalau ada kesalahan sedikit saja dalam dirinya, ia akan merasa iri dengan pencapaian orang lain yang ia nilai lebih baik. 3. Mahasiswa apatis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apatis dapat didefinisikan sebagai sikap acuh tak acuh, tidak peduli, masa bodoh. Mahasiswa apatis adalah seseorang tidak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, entah itu kampus, tempat tinggal, negara, atau masyarakat secara luas. Dalam psikologikal, seseorang yang apatis tidak tanggap terhadap aspek emosional, sosial, dan kehidupan fisik. Mahasiswa apatis kehilangan simpati, ketertarikan, dan antusiasme dalam suatu objek. Pengertian ini diperkuat pemikiran Slomit tentang apatisme, yakni ketidakpedulian individu, di mana seseorang tidak memiliki minta atau tidak adanya perhatian terhadap aspek-aspek tertentu. Apatis juga diartikan pasif, tunduk bahkan mati rasa terutama terhadap hal-hal yang menyangkut isu sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik. Ciri-ciri mahasiswa apatis salah satunya ketidakmampuan untuk mengakui tanggung jawab pribadi seperti menyelidiki untuk menerima emosi dan perasaan sendiri, perasaan samar-samar dan yang tidak dapat dipahami, rasa susah, tidak aman, dan merasa terancam. Dan yang terakhir, menerima secara mutlak tanpa tantangan otoritas sah atau kode-kode sosial, orang tua, agama. Dan nilai-nilai konvensional membentuk satu pola yang cocok dengan diri sendiri, yang dalam situasi klinis disebut dengan kepasifan pasivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.